Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Carlo Marbun dalam Ayo Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali bahas contoh soal dari tes P3K, yaitu contoh soal dari kompetensi manajerial. Sebelum kita masuk kepada pembahasan bagaimana bentuk soal dari kompetensi manajerial, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kompetensi manajerial. Berdasarkan Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwasanya kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Jadi sudah jelas di sini, ini adalah sikap perilaku kita dalam memimpin atau mengelola suatu organisasi. Biasa, untuk mengetahui kemampuan rekan-rekan dalam setiap mengikuti pembelajaran, ada baiknya rekan-rekan menjawab secara mandiri dulu sebelum saya mengeluarkan jawabannya. Dengan begitu, rekan-rekan dapat mengukur tingkat kemampuan rekan-rekan dalam setiap mengikuti pembelajaran. Jadi langsung saja kita mulai membahas 15 contoh soal kompetensi manajerial. Soal nomor 1. Pada saat atasan saya tidak berada di tempat atau ada tamu yang membutuhkan keputusan dari atasan saat itu juga, sedangkan atasan saya tidak dapat dihubungi sama sekali, maka saya akan A. Membuat keputusan atasan meskipun tanpa petunjuk, dan selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan umum atasan. B. Diam saja dan tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk. C. Ragu-ragu dalam membuat keputusan karena takut disalahkan atasan. D. Membuat keputusan atasan tanpa petunjuk karena situasi sangat mendesak. E. Menunda pengambilan keputusan. Apa yang Anda lakukan misalnya pada situasi seperti ini? Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah A. Membuat keputusan atasan meskipun tanpa petunjuk dan selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan umum atasan. Jadi di sini kita dapat digambarkan bahwa kita seorang pegawai yang memiliki pemikiran yang brilian atau memiliki terobosan. Dan situasi seperti ini bisa saja terjadi nanti lingkungan kerja dan terjadi pada diri kita sendiri. Mari kita lihat pembahasannya. Soal tersebut bertujuan untuk melihat seberapa jauh tingkat kreativitas kita, kemampuan untuk selalu mengembangkan diri berpikir suatu ide untuk melakukan terobosan yang positif. Kalau B, diam saja tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk, ini juga kurang bagus. Berarti dia di sini orangnya tidak memiliki terobosan atau pemikiran yang kreatif. C, ragu-ragu membuat keputusan karena takut disalahkan, ini juga bukan orang yang kreatif. D, membuat keputusan atasan tanpa petunjuk karena situasi sangat mendesak. Nah, ini bisa juga, tapi tidak dijelaskan apakah keputusan yang kita buat ini adalah keputusan yang sesuai dengan kebijakan atasan. E. Menunda mengambil keputusan. Dan ini tidak menunjukkan seorang pegawai yang memiliki kreativitas. Lanjut kita ke soal nomor 2. Ketika saya menghadapi keluhan dari pelanggan dan pada saat itu saya sedang sibuk dengan pekerjaan, saya akan A. Melayani pelanggan sambil menyelesaikan pekerjaan. B. Berhenti sejenak dari pekerjaan untuk melayani pelanggan. C. Meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan karena saya ada pelanggan. D. Menyarankan pelanggan untuk konsultasi keluhan ke teman saya. E. Menolak tegas pelanggan karena saya sibuk dengan pekerjaan saya. Silahkan dijawab. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Berhenti sejenak dari pekerjaan untuk melayani pelanggan. Jadi pada saat kita ada keluhan dari pelanggan, pada saat kita ada pekerjaan, kita harus menghentikan pekerjaan kita itu sejenak untuk mendengarkan keluhan pelanggan kita. Dan ini juga hal yang umum nanti terjadi pada lingkungan kerja kita, khususnya dalam melayani masyarakat kita sebagai ASN. Soal tersebut bertujuan mengetahui keperluan terhadap waktu, kebiasaan untuk tidak menunda pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, memanfaatkan waktu luang dengan hal positif, serta memberikan pelayanan terhadap orang lain. Jadi soal ini menilai bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap orang lain, khususnya kepada masyarakat.
Kita sebagai pelayan masyarakat nanti, atau rekan-rekan sebagai calon abdi negara, sebagai calon pelayan masyarakat, harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Lanjut kita ke soal nomor 3. Menurut saya, bekerja adalah A. Tugas, B. Kewajiban, C. Rutinitas, D. Ibadah, E. Kebutuhan. Silakan dijawab. Semua pilihannya ini benar ya kawan-kawan. Tapi di sini kita menjawab mana yang paling benar atau memilih yang paling tepat. Dan jawabannya adalah D, yaitu ibadah. Pekerjaan itu adalah ibadah. Soal tersebut tujuan untuk mengetahui integritas dari calon pegawai. Semakin kita memiliki integritas, semakin semua orang akan segan dan hormat kepada kita. Jadi kita harus memiliki prinsip pada diri kita bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Bukan sekedar tugas, tapi ibadah yang akan kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan juga yang paling utama, kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan kita masing-masing. Lanjut kita ke soal nomor 4. Organisasi saya sedang mengalami masalah internal. Sikap saya, A. Bagaimanapun semua orang harus tahu permasalahan organisasi. B. Memberi masukan bagaimana menyelesaikan masalah kepada ketua sambil menjaga kerahasiaan. C. Diam saja dan melihat perkembangan masalah. D. Berusaha untuk tidak terlibat dalam masalah organisasi. E. Menunggu ketua menyelesaikan masalah. Jika organisasi Anda mengalami masalah, apa yang Anda lakukan jika di situasi seperti ini? Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah B. Memberikan masukan bagaimana menyelesaikan masalah kepada ketua sambil menjaga kerahasiaan. Soal tersebut bertujuan untuk melihat seberapa jauh tingkat kreativitas, kemampuan untuk mengembangkan diri, berpikir ide untuk melakukan terobosan yang positif. Jadi di sini kita dituntut untuk berpikir kreatif dan memberikan terobosan kepada lingkungan kerja kita atau di kantor kita. Kalau di soal nomor A, bagaimanapun semua orang harus tahu permasalahan organisasi. Ini juga menunjukkan sikap apatis, tidak mau tahu sebenarnya, atau membiarkan masalah begitu saja. D. C. Diam saja melihat perkembangan. Ini juga tidak mau tahu. D. Berusaha untuk tidak terlibat dalam masalah organisasi. Nah, ini juga orang-orang yang menunjukkan sikap apatis, tidak mau tahu dengan lingkungannya. E. Menunggu ketua menyelesaikan masalah. Di organisasi itu semua anggota harus memiliki peran aktif. Tidak cuma ketua, tapi juga anggota. Lanjut kita ke soal nomor 5. Dalam sebuah pertemuan dengan kelompok ternak, pendapat saya dikritik keras oleh salah satu kelompok ternak. Sikap saya adalah A. Menyerang kritikan keras dari salah satu kelompok ternak. B. Diam saja dengan kritikan keras tersebut. C. Menerima kritik keras dan tetap mencoba berpikir positif. D. Mempelajari kritik keras tersebut sambil berpikir untuk mengkritik salah satu kelompok ternak. E. Sekuat tenaga tetap mempertahankan pendapat. Nah, apa yang akan dilakukan jika pendapat Anda dikritik oleh orang lain? Dan ini adalah situasi yang umum kita temukan nanti di lingkungan kerja. Tidak semua di kelompok kerja itu selalu satu pemikiran. Tentu saja pasti ada perbedaan. Perbedaan ini akan melahirkan pemikiran-pemikiran kreatif. Jangan kita tolak pemikiran yang berbeda ini. Dan jawabannya adalah C. Menerima kritik keras dan tetap mencoba berpikir positif. Soal tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kemauan dan kemampuan meningkatkan kualitas diri serta menghormati dan menghargai pendapat orang lain yang akan membuat kita menjadi orang yang terhormat. Jadi kalau ada yang menolak kritikan kita, kita harus tetap berpikir positif. Jangan sampai membalas kritikan tersebut dengan yang lebih keras kepada pengkritik kita. Lanjut kita ke soal nomor 6. Saya memandang masalah sebagai A. Suatu tantangan untuk dipecahkan dan diselesaikan. B. Suatu hambatan yang menghadang. C. Sesuatu yang tidak menyenangkan. D. Sesuatu yang menunda kesuksesan. E. Sesuatu yang bisa membuat saya marah. Kamu memandang masalah itu apa? Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah A. Suatu tantangan untuk dipecahkan dan diselesaikan.
Soal tersebut bertujuan untuk melihat kemampuan dalam memimpin serta menggerakkan dan mengoordinasi orang lain dengan bijak dan baik. Jadi masalah itu adalah suatu tantangan yang harus kita pecahkan dan kita selesaikan. Tanpa ada tantangan, kreativitas tidak akan muncul. Lanjut kita ke soal nomor 7. Sikap saya terhadap perubahan cara kerja adalah A. Stabilitas dalam pekerjaan sangat penting. B. Perubahan merupakan suatu yang pasti terjadi. C. Perubahan bukan menjadi penjamin dari keberhasilan. D. Berharap kondisi kerja menjadi lebih baik. E. Berpikir positif bahwa perubahan cara kerja selalu ke arah yang lebih baik. Apa pandangan Anda terhadap sebuah perubahan cara kerja? Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah E. Sikap saya terhadap perubahan cara kerja adalah berpikir positif bahwa perubahan cara kerja selalu ke arah yang lebih baik. Soal tersebut bertujuan mengetahui kemampuan beradaptasi dalam lingkungan dan tugas yang baru. Jadi perubahan dalam dunia kerja itu pasti selalu ada. Dan ada sebuah pepatah mengatakan yang abadi itu adalah cuma satu, yaitu perubahan. Jadi rekan-rekan calon abdi negara, setiap di lingkungan kerja pasti ada perubahan, pasti ada tuntutan. Khususnya nanti pergantian pimpinan kerja, pasti nanti target kerjanya juga akan berganti. Lanjut kita ke soal nomor 8. Ketika seseorang yang baru saya kenal berani mengejek saya, maka saya akan diam saja. B. Marah karena baru kenal sudah berani mengejek. C. Mengingatkan dengan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Sedikit tersinggung dan membiarkannya. E. Mengingatkan dan memberikan pengertian tentang perbuatannya itu kurang terpuji. Silahkan dijawab, apa yang akan dilakukan jika seseorang mengejek Anda padahal dia tidak mengenal Anda? Di sini Anda akan dituntut untuk mengendalikan diri. Bagaimana sih pengendalian diri kita? Apakah nanti langsung terpancing marah? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah E. Mengingatkan dan memberikan pengertian bahwa perbuatannya itu kurang terpuji. Di sini kita dituntut untuk tetap berkepala dingin dalam menghadapi situasi tersebut. Jangan mudah emosi atau terpancing oleh ejekan oleh orang lain. Soal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kita mengendalikan diri menghadapi masalah yang tidak kita inginkan. Jadi dalam dunia kerja ini, pengendalian diri ini sangat penting. Karena di dunia kerja nanti kita akan dihadapkan dengan situasi-situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Situasi pertemanan, situasi tuntutan kerja, dan lain-lain sebagainya. Lanjut kita ke soal nomor 9. Jika bawahan saya melakukan pekerjaan lebih baik, saya akan A. Merasa puas. B. Tidak akan memuji karena bisa membuat bawahan sombong. C. Memuji setinggi-tingginya supaya lebih bersemangat. D. Memuji sesuai porsinya dan lebih meningkatkan pekerjaan saya. E. Mempromosikan posisi yang lebih tinggi. Nah, apa yang akan dilakukan jika bawahan Anda melakukan pekerjaan yang lebih baik? Tentu saja pekerjaan yang baik ini menjadi tuntutan semua orang. Silakan dijawab. Jawabannya adalah D. Memuji sesuai dengan porsinya dan lebih meningkatkan pekerjaan saya. Jadi, walaupun dia bawahan kita harus memberikan apresiasi ke pekerjaannya. Apalagi dia melakukan pekerjaan yang baik atau bagus seperti yang kita harapkan atau sesuai dengan prosedur, bahkan lebih baik dari pekerjaan kita. Kita harus memujinya atau memberikan apresiasi. Soal tersebut tujuan untuk mengetahui tingkat kemauan dan kemampuan meningkatkan kualitas diri dan menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Jadi kita di sini bagaimana berperilaku menghargai kepada bawahan. Jangan nanti karena bawahan kita bekerja lebih baik kita menjadi menyingkirkannya atau iri. Kok dia jadi baik, merasa bawahan kita ini menjadi saingan kita. Tapi kita harus memiliki sikap menghargai, memberikan pujian sesuai dengan porsinya, mengapresiasi supaya rekan kerja kita atau bawahan kita ini semakin meningkatkan kualitas kerjanya. Selain memuji, kita juga di satu sisi pada diri kita
harus tetap meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Lanjut kita ke soal nomor 10. Jika saya mengetahui atasan saya melakukan kesalahan, sikap saya A. Mendiamkan saja karena takut tersinggung. B. Mengingatkan atasan dan memberikan saran agar tidak mengulangi kesalahannya. C. Meminta rekan lain untuk mengingatkan. D. Mengingatkan atasan di depan rekan kerja lain. E. Menemui atasan di ruang kerjanya dan mengingatkan atasan dengan sopan. Apa yang akan Anda lakukan jika mengetahui atasan melakukan kesalahan? Silakan dijawab. Jawabannya adalah E. Menemui atasan di ruang kerjanya dan mengingatkan atasan dengan sopan. Jadi nomor 10, jika kita mengetahui atasan melakukan kesalahan, kita harus mengingatkannya dengan sopan. Untuk soal ini bertujuan untuk melihat kemampuan dalam memimpin serta menggerakkan mengkoordinasi orang lain dengan bijak dan baik. Jadi di sini bagaimana kita berperilaku kepada orang lain. Kepada atasan bagaimana, kepada bawahan bagaimana, dengan sesama rekan kerja bagaimana. Lanjut kita ke soal nomor 11. Setelah semua rencana saya matang, maka A. Saya masih khawatir apakah rencana tersebut akan berhasil. B. Berhasil tidaknya rencana tak lepas dari orang lain. C. Manusia berusaha sebaik-baiknya, Tuhan yang menentukan hasilnya. D. Bagaimanapun caranya, rencana harus berhasil. E. Meminta pendapat orang lain karena pendapat orang lain akan lebih baik daripada pendapat diri sendiri. Setelah semua rencana saya matang, apa akan dilakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda memiliki sebuah rencana yang menurut Anda sudah matang, apakah Anda masih membutuhkan orang lain untuk memberikan masukan? Silakan dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah manusia berusaha sebaik-baiknya, Tuhan yang menentukan. Tetapi juga kita harus memiliki prinsip bahwasanya yang menentukan hasilnya itu adalah Tuhan. Tapi kita harus juga tetap berusaha sebaik-baiknya. Soal tersebut bertujuan untuk selalu memahami bahwa kita harus berusaha sebaik mungkin dengan tugas kita serta memiliki kemampuan dan kecakapan dalam bekerja mandiri tanpa tergantung orang lain. Di sini dituntut kita untuk mandiri. Tapi kita juga harus percaya kepada Tuhan. Jadi soal ini menuntut untuk bekerja secara mandiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah manusia berusaha sebaik-baiknya, Tuhan yang menentukan. Artinya pasti ada rencana Tuhan dalam diri kita. Lanjut kita ke soal nomor 12. Salah satu rekan kerja saya membutuhkan biaya untuk membayar uang kuliah adiknya. Hal yang saya lakukan adalah A. Membantu semampunya. B. Memberikan saran supaya mengambil pinjaman bank. C. Menganjurkan lain waktu mengikuti asuransi pendidikan. D. Mencoba mengkoordinasi rekan lain untuk ikut membantu. E. Melaporkan masalah ini ke atasan. Nah, apa akan Anda lakukan jika rekan kerja Anda membutuhkan uang? Apakah Anda akan bersedia memberikan pinjaman? Karena situasi seperti ini nanti akan terjadi di lingkungan kerja. Kita bisa saja mengalami kesulitan, minjam kepada rekan, atau rekan menginjam kepada kita. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah E. Mencoba mengkoordinasi rekan lain untuk ikut membantu. Berarti di sini kita membantu, tapi bagaimana kita menggerakkan orang lain supaya ikut juga membantu rekan kita yang menghadapi masalah ini. Soal tersebut bertujuan untuk melihat tingkat kepedulian kita terhadap masalah orang lain karena kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita di sini adalah di lingkungan, jadi kita lingkungan kerja adalah makhluk sosial, berinteraksi dengan rekan kerja. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita sudah mengetahui ini mulai dari SD sampai sekarang bahwa manusia itulah makhluk sosial. Terutama juga di lingkungan kerja. Kita tidak pasti bisa nanti nyaman kalau cuma sendiri. Harus membutuhkan interaksi dengan orang lain, khususnya kalau kita ada masalah atau rekan lain ada masalah, kita harus bisa membantu. Lanjut kita ke soal nomor 13. Tetangga saya ada yang kesulitan dan meminjam uang saya untuk membeli beras, tetapi uang saya sangat mepet. Saya akan berusaha untuk mencarikan pinjaman uang ke teman saya. B. Meminjamkan uang saya karena saya bisa meminjam teman saya. C. Menyarankan tetangga untuk pinjam ke tetangga lain. D. Memberikan beras secukupnya karena tidak bisa meminjamkan uang. E. Menjelaskan ke tetangga bahwa keuangan saya juga mepet jadi tidak bisa membantu.
Apa yang akan dilakukan jika Anda pada situasi ini ada yang minjam uang kepada Anda untuk membeli beras untuk kebutuhannya, tetapi Anda juga mengalami masalah keuangan? Silahkan dijawab. Dan jawabannya adalah D, memberikan beras secukupnya karena tidak bisa meminjamkan uang. Soal ini bertujuan untuk melihat tingkat kepedulian kita terhadap orang lain karena kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, soal nomor 13 ini juga bagaimana kita berperilaku kepada orang lain. Lanjut kita ke soal nomor 14. Ketika belanja di swalayan, yang saya lakukan setelah mengetahui ternyata kasir salah menghitung jumlah belanja adalah A. Segera mengonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. B. Segera mengonfirmasi kerugian saya. C. Melaporkan kepada atasannya. D. Mengabaikan karena mungkin harganya telah berubah. E. Menegur kasir agar lain kali lebih teliti. Apa yang akan dilakukan jika berada di situasi ini? Seorang kasir melakukan kesalahan perhitungan terhadap belanja Anda. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah A. Segera mengonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Jadi yang paling tepat adalah A, yaitu segera mengonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Soal tersebut bertujuan untuk melihat tingkat kemampuan dalam menghadapi kendala yang dapat menghalangi potensi terbaik untuk bekerja sama dalam suatu kelompok. Dimulai dari hal kecil, sepele, hingga hal besar dan penting. Jadi di nomor 14 jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut kita ke soal yang terakhir, soal nomor 15. Dalam keseharian, saya A. Sering curhat kepada orang lain. B. Menjadi tempat curhat orang lain. C. Menyimpan masalah sendiri. D. Tidak pernah mau menjadi tempat curhat. E. Saling curhat dengan teman dekat untuk sedikit mengurangi beban dan bertukar pikiran. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah B. Menjadi tempat curhat orang lain. Dalam keseharian saya menjadi tempat curhat orang lain. Berarti di sini kita dipercaya orang lain, kita bisa menjaga rahasia. Soal tersebut bertujuan melihat tingkat kepedulian kita terhadap masalah orang lain karena kita tidak bisa hidup sendiri. Saling membantu dalam kesulitan orang lain akan meningkatkan kebahagiaan hidup. Baik rekan-rekan calon negara, 15 contoh soal sudah kita bahas tuntas, contoh soal dari tes kompetensi manajerial pada P3K. Mudah-mudahan soal ini dapat menambah wawasan Anda dan dapat membantu Anda nanti dalam mengikuti tes menjadi abdi negara, yaitu seleksi P3K. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan soal dan materi yang berbeda. Tetap ikuti pembelajaran dalam Ayo Belajar bersama Karelo Marbun. Sampai jumpa.